Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 dan 14. Karena apa? Apa ini ya? Di mute dulu itunya ya. Kubu al-kubu. Oh, Perdian. Nyediain PDF-nya dulu, Pak. Terus ini di timer enggak? Iya, Pak, di timer. Ya, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita seharusnya kalau kuliah reguler itu pertemuan ke-7 ya. Karena ini kelas karyawan, kelas PK, jadi model pembelajarannya berbeda. Di Raharja itu ya. Di Raharja itu untuk kelas PK itu pertemuan ke-7 ke-8 UAS gitu ya. Nah, sebenarnya nilai UTS pun ada. UAS ada, tugas mandiri ada. Nah, nanti akan saya tanyakan kepada mahasiswa ini kira-kira sebelumnya saya sampai kepada penjelasan UAS dan UTS gitu ya. Saya mau tanya soalnya ini saya sudah buat dua, soal UTS dan soal UAS gitu ya. Artinya mahasiswa ini apa mau satu soal saja atau dua soal? Kalau satu soal 25 soal gitu ya. Maksudnya UTS dijadikan UAS. Kalau mau dua-duanya UAS UAS dan UTS terpisah, berarti soalnya 50 soal. Waktunya dari jam sekarang nih seperti jam 8.50 sampai jam 10.30. Mau UTS Satu dua aja, Pak. satu aja. Kalau satu Ya, saja. aja, Pak. Satu aja apa dua-duanya? Tadi ada yang dua-duanya saya dengar. Satu aja, Pak. Oh, satu aja. Skemanya Ini gimana, Pak? Kalau satu aja, kalau dua aja. iya sebentar ya. Nah, tolong kameranya dibuka ya. Ini karena ini menyangkut nilai juga. Pada saat Zoom ini, kalau di Zoom itu tidak menampilkan kamera dianggap tidak hadir. Ini adik-adik sekalian, ya karena tadi saya lihat lebih senang satu saja gitu ya. Jadi saya akan melayani Anda dengan satu soal. Cuma begini, diupayakan dengan satu soal ini nilainya maksimal gitu ya. Nilainya maksimal karena nilainya ini soalnya cuma 25 pilihan ganda ya. Yang kedua waktunya 1,5 jam, berarti kan leluasa. Jadi jangan tergesa-gesa untuk selesai, tapi perhatikan sudah betul apa belum atau apa belum gitu ya. Karena apa? Karena waktu yang diberikan itu sangat luas. Soalnya cuma 25 dan ujiannya sifatnya open book. Artinya kalau Anda kesulitan bisa buka di slide, bisa juga buka di Google. Kalau kesulitan ya. Nah, tapi karena saya perhatikan di sini mahasiswanya sebagian besar rajin, hampir 80% rajin. Insya Allah yang mengerjakan tugas dari 1 sampai 14 itu bisa gitu ya. Namun bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan
Saya wallahu alam gitu ya. Karena banyak di sini perlu saya perhatikan, ada di dalam jumlah absen itu, sebentar ya, ini saya tunjukkan semuanya nih. Jumlah absen mahasiswa. Sebentar. Dari jumlah absen mahasiswa ntar saya lihat. Oh, ini di sini di video. Ntar ada yang sudah saya buka. Ada kelihatan belum? Belum ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini ada Kelihatan. yang mahasiswa Ahmad Delila. Ya, maksudnya di sini. Nanti sebentar loh, saya tutup dulu dah yang itu. Ya, saya tutup dulu stop screen-nya. Terus saya buka dulu di Google ini. Nah, baru saya ya di sini. Nah, ini maksud saya. Dari mahasiswa yang tercatat di aktif ini ada 50. Sedangkan di absen itu ada 49, artinya ada mahasiswa yang keluar satu gitu ya. Yang keluar satu karena memang satu bentrok jadwalnya harusnya di saya tapi dipindah karena pertama kelas ini ada 70 orang. Jadi saya keberatan kalau 70 orang dijadikan satu kelas karena penilaiannya lama. Akhirnya dijadi 2. Nah, ini ada yang keluar beberapa orang ya. Terus di absen yang ada di portal itu ada 49 ya. Jadi mahasiswa yang aktif ini harusnya ada 50 ya atau 49 ya. Tapi yang mengerjakan tugas kebanyakan itu cuma beberapa orang. Di sini ada mahasiswa yang mengerjakan tugas, saya perhatikan cuma sekitar yang aktif gitu ya, yang aktif mengerjakan tugas. Sebentar, store strike dulu. Yang aktif mengerjakan tugas, jadi semuanya dibaca nih ya, karena ini mau UAS, artinya pertemuan terakhir. Mahasiswa yang mana ya, saya belum buka, sebentar. Ini loh. Rata-rata mahasiswa yang mengerjakan tugas rata-rata itu. Sebentar. Oh, yang sudah dinilai semua ya. Tidak kelihatan ini, tidak kelihatan oleh saya gitu ya. Terlalu saya kecilin dulu di sini nah di sini perhatikan mahasiswa yang mengerjakan ini kebanyakan ya cuma beberapa orang. Oh, ini salah lagi nih, sebentar. Yang sudah di grade tugasnya gitu ya, terlalu yang di grade, yang sudah di grade. Ada yang sekitar 30, ada yang 40, 36, ada yang sekitar 46. Perhatikan tuh. Di sini di ujung terakhir ya, ada yang 38, ada yang 40, ada yang 36, tidak sampai kepada 50. Berarti banyak mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas gitu ya. Ada deh sekalian. Oleh karenanya di sini menjadi perhatian saudara, dengan tidak mengerjakan tugas berarti nilai karena sudah terlambat jauh tidak bisa ditoleran gitu ya. Karena itu kan saya sudah sampaikan pada saat pertama perkuliahan gitu ya, bahwasanya kita ini kuliah cuma 7 pertemuan tapi dengan materi yang dipadatkan.
Terus selain itu Anda nilainya itu tergantung kegiatan Anda atau kepatuhan Anda saat mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas, berarti dia ya karena pilihan, dia tidak mau lulus, bahasanya semacam itu. Tapi kalau dia mengerjakan tugas, insya Allah mudah-mudahan lulus gitu ya. Yang rajin, saya pernah ada japri seperti siapa ya, Duhan atau siapa lupa tuh. Yang itu pernah ini artinya saya perintahkan dia untuk terus mengikuti ini, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya tapi bagus nilainya gitu ya. Saya lihat dari tugas-tugas mandirinya itu bagus gitu ya. Nah, ini ada sekalian. Nah, kalau misalnya satu soal gitu ya, besok UTS bukan UTS tapi langsung ke UAS gitu ya, tidak melalui UTS lagi. Jadi Anda itu mempelajarinya tugas dari pertemuan 1 ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 saja. Ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 saja yang dihafalkan atau dipahami lebih dalam soalnya, karena saya membuat tugas itu membuat soal ini sebagaimana yang tercantum di slide. Kisi-kisinya ada di slide terakhir yang Anda kerjakan setiap hari di dalam tugas ya. Kisi-kisinya ada di yang slide terakhir itu. Pertanyaan-pertanyaan yang di slide terakhir itu adalah merupakan kisi-kisi atau batasan-batasan yang akan disajikan di dalam soal UTS nanti. Jadi Anda tinggal mempelajarinya saja ya. Jadi kalau Anda yang rajin mengerjakan tugas, minimal Anda sudah baca. Satu, menyaksikan video. Kemudian Anda sudah diresum ya. Diresum oleh Anda sendiri. Yang kedua, Anda sudah membaca materi dan sudah mengerjakan soal yang telah diberikan. Artinya Anda sudah 3 kali ya, dari menonton video, dari meresum, dari menjawab soal, Anda sudah 3 kali belajar ya. Minimal ingat pada saat nanti Anda menghadapi soal UTS gitu. Jadi rugi bagi Anda yang tidak mengerjakan tugas. Di samping nilainya kecil gitu ya, Anda juga tidak istilahnya akan kesulitan pada saat soal diberikan nanti ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Karena ini kelas ini agak ribet, saya juga ngitungnya ya. Ayo silakan. Nanti soal ya silakan Mbak bisa. Kalau pertemuan 7 itu berarti sampai materi 14 ya? Enggak. Maksudnya dari materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan 7 soalnya. Sampai ke 14. Paham ya? Ya. Yang lainnya juga paham? Materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan 7. Ya. Jadi di situ Anda pelajari yang di kisi-kisinya itu, yang di bawah slide terakhir diulang-ulang gitu ya. Mudah-mudahan itu ya dibacalah seminggu, masih banyak waktu ya, minimal nanti Anda ingat gitu. Dan soalnya nggak terlalu susah, ini sengaja dibuat mudah oleh saya supaya Anda dapat nilainya besar. Tapi nanti nilai UTS saya ambil dari nilai yang lain ya, terutama yang kerjaannya rapi gitu ya. Misalnya seperti tadi tuh yang video yang di misalnya terus Anda mengerjakan tugas pertemuan 1 sampai 14. Itu nilainya dengan sistem rubrik ya. Anda mengerjakan tugas 1 dengan 14 tanpa celah. Itu artinya tanpa tidak submit, semuanya terisi. Terus video PPT dan makalah Anda lengkap seperti tadi yang saya tampilkan ya. Presentasi teman Anda itu artinya videonya lengkap, PPT-nya ada, makalahnya ada, itu mungkin dapat nilai bagus UTS ya. Ada yang mengerjakan cuma makalah dan PPT tapi tidak ada videonya, itu mungkin ya nilainya
UTS-nya kurang bagus, gitu aja. Ya, saya ambil dari situ aja ya UTS-nya. Atau juga dari kepatuhan Anda nih, kepatuhan Anda pada saat mengerjakan tugas yang diberikan itu dari pertemuan 1 sampai 14 itu dikerjakan dengan baik dan benar, ya tidak tanpa celah, maksudnya tidak ada yang kosong, itu nilainya UTS-nya bagus. Nanti begitu. Demikian pula nilai yang sudah diberikan ya dalam itu sebagai tugas mandiri. Di samping kehadiran di absen ya, kehadiran di Zoom itu juga mempengaruhi. Makanya penilaiannya ini menggunakan rubrik. Siapa nih yang agak bocor nih ya? Belum di mute. Siapa nih? Belum di mute nih. Oh ini si Leli. Iya. Leli seneng dangdut. Ya. Kok Leli Zatira mau Maduri. Oh belum ya, belum diinin ya, belum dimatikan itu dia. Udah. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang belum jelas, mumpung kita lagi Zoom, gitu ya. Silakan kita diskusi demi untuk menghadapi UAS kita nanti, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ajis. Kalau sistem ujiannya tuh apakah kita ke AIDU kah atau gimana kah nanti? Kita ujiannya di AIDU ya. Oh ya, ini kebenaran Mas Ajis nanya, jadi saya ingat. Ya, di AIDU. Di AIDU soalnya semuanya pilihan ganda. Ya, soalnya pilihan ganda, makanya Anda harus pas di dalam menjawabnya nanti. Terus, karena di kampus kita ini disiplinnya sangat tinggi, disiplin waktu maupun disiplin yang lainnya. Jadi Anda ini pada saat UAS nanti jam 8.40 harus sudah mulai siap-siap atau 15 menit sebelum itu ya. Karena kalau Anda masuk di atas jam 8 lewat 15 menit saja, itu tidak termasuk hadir dianggapnya. Dikhawatirkan dibatalkan gitu ya. Oleh karenanya adik-adik sekalian, tapi karena ini, biasanya itu yang ini ya, karena ini sistemnya tatap muka online, artinya online gitu ya. Jadi mungkin itu tidak berpengaruh, tapi pada saat itu nanti Anda yang rugi sendiri gitu ya. Oleh karenanya tepat waktu itu harus benar-benar disiplin waktunya harus benar-benar dijaga. Dan yang saya ingatkan, karena mahasiswa itu banyak yang asyik, karena open book gitu ya, pengen jawabannya 100 semuanya, tiba-tiba tidak memperhatikan waktu. Sama seperti mengerjakan tugas. Padahal saya kasih overdo itu kadang-kadang malam, kadang-kadang siang gitu ya. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Saya tujuannya untuk menguji. Ini mahasiswa baca nggak nih overdo-nya nih pada saat mengerjakan tugas. Ternyata banyak mahasiswa itu yang menganggap bahwa overdo-nya itu atau due date-nya itu sampai jam 12 malam, padahal tidak. Kadang-kadang siang juga saya buat. Saya untuk menguji mahasiswa dia baca apa enggak. Ternyata banyak mahasiswa yang tidak baca. Japri akhirnya ya karena memang masih ada waktunya, satu itu saya kasih toleran gitu ya. Saya cuma menguji mahasiswa. Ya sebelum dia mengerjakan itu dia baca batas waktunya enggak gitu ya. Ternyata banyak mahasiswa yang lalai gitu. Sehingga pas begitu dia ini mau submit, seperti semalam ada siapa ya? Mau submit jam 5 sore, tidak taunya jam 11 siang, 12 siang itu sudah habis segitu waktunya. Ada yang pertemuan 11 kalau tidak salah, akhirnya saya rubah lagi. Nah itu saya tujuannya untuk menguji mahasiswa dia baca apa tidak itu hanya. Karena jangan cuma ini ya, artinya mahasiswa itu jadi dalam kuliah semacam ini semuanya dibaca ya, due date-nya sampai ke kapan. Pada saat ini ada yang Zoom tengah malam udah buka, ada, karena emailnya kan masuk ke saya gitu. Padahal jam 8 pagi
pagi gitu. Cuman saya kan kadang-kadang suka share Zoom itu, linknya kadang-kadang suka malam, tergantung sempatnya waktu gitu. Kalau tadi pagi kan. Nah, itu. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Pak, untuk assignment 13-14 tetap harus dikerjakan, Pak. Iya, asesmen untuk yang 13-14 tetap dikerjakan karena itu untuk menambah nilai tugas mandiri. Itu ya. Saya inginnya tugas mandiri ini besar, tapi banyak mahasiswa yang lalai, tidak mau mengerjakan tugas. Bisa dilihat nanti sebenarnya ada di gradebooknya nih. Ya, cuman gradebook itu cara melihatnya agak susah karena itunya kadang-kadang suka pindah-pindah. Itu ada di gradebook saya khusus nilai-nilai mahasiswa yang itu sudah dinilai semuanya kecuali pertemuan yang 11, 12, 13, 14 yang belum dinilai. Dan ada, ya saya ingatkan kembali, ini ada beberapa mahasiswa yang saya minta kode aksesnya tidak dijawab-jawab. Seperti ya sebenarnya dia ngerjain tugas. Nah, tadi ada orangnya hadir di ini nih. Di Nevan mana ya? Ada nggak Nevan nih? Banyak ya, kadang-kadang dia Pak, oh ya Nevan nih ya. Ada juga yang Ya, Pak. istilahnya linknya itu banyak yang tidak bisa dibuka. Padahal mengerjakan gitu. Sayang. Tadi kalau terakhir itu tidak bisa itu dibuka lagi. Saya kan biasa menjawab dalam menilai itu yang tersisa itu dikerjakan dulu dulu dibuka lagi sama saya mau diberikan nilai. Tapi Nepan masih ada yang masih belum dibuka. Itu tolong dibuka ya. Jadi di-share ke saya linknya. Maksudnya di-share itu biar saya bisa buka, kasih kode aksesnya. Gitu ya. Iya Pak, yang tugas Keberapa gitu berapa ya? itu sudah saya Iya. taruh di komen Pak. Linknya udah saya taruh di komen. Iya, tapi harus bisa dibuka ya. Jadi pas begitu mau ngirim link, itu di-share dulu. Di-share with me namanya, di-share with me, di-share untuk itu. Terus baru dibuka. Nanti bisa dibuka sama saya. Biasanya email tuh suka bilang, "Oh, si Anu udah kirim." gitu. Kalau yang biasanya begitu. Ya, nanti saya lihat lagi ya. Dan Iya, Pak. ini juga dosen juga sama disiplin adik-adik sekalian gitu ya. Jadi setelah kita UTS ya, ini terakhir ya. Setelah kita UTS itu selesai nih, misalnya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu harus sudah memasukkan nilai. Karena dosen tidak boleh terlambat. Harus memberikan nilai setelah UTS itu cuma 3 hari diberikan waktunya paling lambat. Ya paling lambat itu hari ketiga jam 12 malam. Jam 12 malam kurang 1 menit. Gitu. Bukannya cuma mahasiswa yang harus disiplin, dosen juga sama harus disiplin. Makanya tugas-tugas itu dari sekarang sudah mulai dirapihkan. Yang saya minta aksesnya, kode aksesnya yang belum sempat dinilai, udah mengerjakan, itu tolong dikontrol lagi agar bisa dinilai sama saya untuk menambah tugas nilai harian ya. Ada lagi? Tinggal 4 menit. Evita ini kayaknya baru masuk nih. Saya Pak, Siapa ya tadi? izin bertanya Pak. Silakan Mas Yoga ya, Ferdian ya. Ya Mas Ya Yoga. Pak. Ini kalau semisal nanti yang nilai UAS ada kekurangan, apakah nanti ada tugas tambahan untuk perbaikan atau bagaimana ya Pak? Apa Tidak. nilai murni? Iya, misalnya nanti tugas UAS ada kekurangan gitu ya. Nanti kan ada tugas mandiri. Itu yang Jadi mengkontrol itu tugas. dibantunya lewat tugas mandiri ya Pak ya? Betul, gitu. Jadi nggak usah tidak ada remedial kalau di Raharja itu. Nanti dibantu dengan tugas mandiri. Kenapa saya kadang-kadang suka agak cerewet gitu ya, suka di tugas mandiri itu karena berperan penting pada saat UASnya kurang bagus atau UTS-nya kurang bagus. Tugas mandiri itu sangat berperan membantu ya kekurangan-kekurangan itu. Ya. Begitu ya, Mas Prin ya. Baik Pak. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terus yang lainnya masih ada sisa 3 menit lagi. 2 menit lah, 2 menit, 1 menit buat saya nutup. Ada lagi? Dan saya harapkan kepada adik-adik semuanya, saya harapkan semuanya harus lulus ya. Jadi belajarnya ya harus benar. Cuma pertemuan 1 sampai pertemuan 7 materinya ya.
Jadi materi pertemuan 8 sampai 14 tidak usah dipelajari. Yang dipelajari itu yang bagian yang materi yang pertemuan 1 sampai 7 supaya Anda lebih mudah lagi mempelajarinya ya. Karena tugas tinggal mengulang sih sebenarnya untuk mengingat-ingat soalnya mudah. Insya Allah Anda dapat nilai yang bagus. Bagi yang taat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, insya Allah mudah-mudahan diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja, barangkali waktunya sudah habis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Pak. banyak, Pak. Ya, sama-sama ya. Hari ini. Terima kasih Amin. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat menempuh Soal UAS ujiannya ya. mudah-mudah ya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Soal ujiannya jangan susah-susah ya, Pak. Iya, insya Allah.